perlu garis bawahi lagi. Ada 4 huruf yang mana ketika dia kasrah dia tetap tebal dan tebalnya tidak berkurang. Apa aja huruf tersebut? Nah, huruf tersebut adalah sifatnya yaitu itbaqo. Ada 4 huruf. Huruf to, huruf dho, huruf sod, dan huruf dod. Saya ulangi, huruf to, huruf dho, huruf sod, dan huruf dod. 4 huruf ini kalau dia kasrah dia akan tetap tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan belajar lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 13. Masya Allah. Maaf, ayat 14. Pada video sebelumnya kita sudah sampai ayat 13. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 14. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kami ucapkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua, ayah bunda, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Jazakumullah khair kepada semuanya yang telah like dan juga subscribe video channel Tahsin Yuk ini. Karena dengan itu video ini berkembang, tersebar, dan membantu teman-teman di luar sana. Dan juga kami ucapkan nih kepada teman-teman yang baru mengklik video ini, kami sangat minta tolong untuk aktifkan tombol like dan juga subscribe-nya. Dengan itu insya Allah pahala kepada kita semua mengalir karena dengan like subscribe video ini akan mudah tersebar dan membantu teman-teman di luar sana. Baik, kita akan langsung saja pada ayat 14. Nah, teman-teman bisa melihat ke layar ya. Kita akan mulai dengan bacaan dengan irama ros dan juga tahqiq, pelan dan dengan irama ros. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14. Coba kita baca dulu baru kita urai tajwidnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baik, coba kita urai cara bacanya ya teman-teman, ayah bunda. Wa idza laqul ladzina. Nah, di sini insyaallah semuanya udah bisa ya. Huruf dzal pada video sebelumnya kita sudah jelas. Wa idza laqul ladzina amanu. Nah, di sini ada hamzah. Pada video ayat yang ke-13 kita sudah panjang lebar menjelaskan bahwa hamzah itu jangan sampai terseret ya. Maka harus jelas di sini. Amanu, enggak boleh bacanya wa idza laqul ladzina amanu. Nah, amanu enggak boleh, tapi harus nampak jelas terputus suara dan anginnya untuk hamzah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Kemudian di sini qalu panjangkan. Nah, terjadi ini ada lagi waw mat jumpa dengan hamzah dengan dua kata yang berbeda. Nah, ini hukumnya apa nih teman-teman? Boleh tulis lagi di kolom komentar apa hukum tajwid ini. Qalu amanna. Baik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Perhatikan di sini teman-teman, wa idza khalau. Nah, di sini sering sekali terjadi kesalahan yang kita baca, bahkan
kami sendiri sebelum belajar tajwid itu banyak sekali keliru di sini. Yang mana Ustadz? Nah, di sini ini ada huruf kho. Kho itu tebal. Kho. Nah, di depannya ada huruf lam. Huruf lam itu tipis. Nah, maka jangan sampai huruf tebal menebalkan huruf yang tipis di depan atau di belakangnya. Saya ulangi, garis bawah ini ya. Jangan sampai huruf tebal mempengaruhi huruf tipis di depan atau di awalnya atau di depannya, di akhirnya. Maka jangan sampai mempengaruhi huruf yang lainnya. Nah, perhatikan di sini. Di sini huruf kho tebal, lam tipis. Maka lamnya jangan sampai tebal terbawa oleh huruf kho. Wa idza khalau. Nih, khalau. Jangan khalau. Wa idza khala. La. Makanya ketika huruf tipis, mulutnya agak disenyumkan atau dibuka. Wa idza khala. La. Kho ketika kho mulutnya sedikit meraju ya. Meraju atau ngambek. Kho tebelin. Wa idza khala. Khalau. Ketika waw dimoncongkan atau dimonyongkan bibirnya. Wa idza khalau ila. Nah, begitu ya teman-teman. Ini diantara kesalahan yang sering terjadi di antara kita. Kemudian ila syayatinihim. Nah, kemudian di sini ada huruf to. Huruf to dia yang berharokat kasroh. Nah, perlu garis bawahi lagi. Ada 4 huruf yang mana ketika dia kasroh dia tetap tebal dan tebalnya tidak berkurang. Apa aja huruf tersebut? Nah, huruf tersebut adalah sifatnya yaitu itbaqo. Ada 4 huruf. Huruf to, huruf dho, huruf sod, dan huruf dod. Saya ulangi, huruf to, huruf dho, huruf sod, dan huruf dod. 4 huruf ini kalau dia kasrah dia akan tetap tebal. Kalau fathah, dhammah tentu dia tebal. Tapi kalau kasrah dia sama pun tebalnya. Beda halnya kalau seumpamanya huruf qaf. Nah, beda halnya dengan huruf qaf. Nah, ini pada ayat sebelumnya ada huruf qaf yang berharokat kasrah. Nah, contohnya di ayat 13. Nah, di sini. Wa idza qi. Kalau dia kasrah maka tebalnya dia berkurang. Makanya ada istilah tafkhim khafifi. Tebal tapi ringan. Nah, inilah huruf qaf. Wa idza qi. Tebal tapi jangan berlebihan. Qi. Nah, tidak ya. Nah, maka tebal yang kasrah, ya tebalnya besar, tebalnya yang kuat itu terjadi 4 huruf saja. Yaitu diantara huruf to ini. Maka cara bacanya wa idza khalau ila syayatinihim tebelin jangan hanya sekadar syayatinihim. Nah, jangan syayatinihim tapi syayati ya. Wa idza khalau ila sya dan huruf shin juga alirkan anginnya ya. Huruf shin itu teman-teman di tengah lidah. Asya. Bukan di ujung lidah. Assa. Tapi tengah lidah. Anginnya di dalam bertebaran. Makanya huruf shin ini dia memiliki sifat tafasyi. Bertebaran angin di dalam mulut. Ash. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kemudian qalu inna. Nah, perhatikan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Kalau nun bertasydid, nah seperti ini, jangan sampai kadar harokatnya ataupun ditahannya itu hanya sebentar. Beda ya, nun bertasydid, kadar 2 harokat nun bertasydid ya ataupun idgham bi gunnah itu beda dengan mad tabi'i 2 harokat. Nah, contohnya di sini. Di sini kan ada banyak mad tabi'i ini. Syaya, ila, wa idza. Ini kan 2 harokat mad tabi'i. 2 harokat 1 ayun. Akan tetapi kalau nun bertasydid,
dua harokatnya ini jangan sampai disamakan dengan mad tabi'i. Dua harokatnya harus lebih lama. Makanya banyak para ulama yang mengatakan bahwa nun bertasydid, mim bertasydid ataupun idgham bil gunnah, kadarnya gunnahnya masuk kepada gunnah akmal. Kadarnya bisa menjadi 3 harokat atau bahkan lebih. Ketika kita talaki kepada syekh yang memiliki sanad inna, ya, nun bertasydid, mim bertasydid itu kadang lebih lama, bahkan sampai 4 harokat, ya. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itulah nun bertasydid. Terakhir, sering sekali terjadi pada kalimat ini kesalahan di antara kita, termasuk kami yang sebelum belajar tajwid dan tahsin, adalah ketika huruf ha dan ha. Ha dan ha ini sama-sama mengalirkan nafas, sama-sama makhrajnya di halqi, di tenggorokan. Cuman beda tipis. Ha yang pertama, innama nahnu. Ha di sini dia keluar dari halqi, cuman halqinya bagian tengah. Bagian wastal halqi, bagian tengah nih. Nahnu, nafasnya, anginnya halus. Innama nahnu, haknya halus. Kemudian hak yang kedua, mustah. Nah ini juga haknya sama di halqi, tapi bagian pangkal. Bagian pangkal nih. Bagian pangkal, maka dia anginnya besar. Anginnya besar. Mustah. Mustahzi'un. Maka di antara bacaan, kadar bacaan itu bagus atau tidak, ya, adalah ketika bacaan tersebut bisa membedakan tebal dan tipis, bisa membedakan huruf ha dan ha, bisa membedakan hamzah dengan ain. Maka di antaranya di sini ada ha, ada ha dalam kalimat yang berdekatan. Maka jangan sampai mirip atau bahkan tertukar. Innama nahnu mustahzi'un. Jangan sampai bacanya innama nahnu mustahzi'un. Banyak sekali yang baca seperti itu. Atau bahkan dua-duanya dibesarin. Innama nahnu mustahzi'un. Maka ini sangat betul-betul diperhatikan. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Praktekkan di rumah ya teman-teman, ya, yang kita sampaikan tadi. Di antaranya di sini ada huruf kha dan lam tebal dan tipis. Jangan sampai huruf tebal menebalkan huruf tipis sesudahnya atau sebelumnya, atau huruf tipis pun juga menipiskan huruf yang tebal pada huruf sebelum atau sesudahnya. Kemudian juga di sini hati-hati pada nun bertasydid, jangan sampai lupa bahwa nun dan mim bertasydid itu harus betul-betul ditahan lama, dan kadar dua harokatnya jangan disamakan dengan mad tabi'i. Dan juga terakhir huruf ha dan ha, hati-hati jangan sampai tertukar atau mirip begitu ya, jangan sampai. Barakallahu fikum, kita cukupkan saja. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Jangan lupa aktifkan tombol like dan juga subscribe-nya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.